Maka kriterianya ya, kalau ada yang bertanya kriterianya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Kan kemarin keluar surat edaran itu akidah harus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kriterianya. Kalau anda menamakan diri Ahlus Sunnah wal Jamaah, kriteria pertama itu harus luzum as-sunnah, kitab Allah dan sunnah Rasul, wala tafriq. Konsisten, berpegang teguh, komitmen terhadap kitab Allah dan sunnah, dan jangan pernah membedakan. Jangan pernah bedakan, ini sudah kita antuk-antuk, ambil satu ayat, ambil satu hadis, kita antuk ayatnya. Jangan pernah mengatakan ini mutawatir, ini ahad, maka hadis ahad walaupun sahih kami tidak mengamalkan dalam akidah. Jangan pernah seperti itu. Selama itu kitab Allah, sunnah Rasul sahih, anda berkewajiban, berkomitmen, konsisten, berpegang teguh. Jangan pernah bedakan. Selama itu sahih. Oh, kalau sahih hadis ahad kami amalkan dalam ibadah, tidak kami amalkan dalam akidah. Salah. Harus tetap komitmen, kesempurnaan komitmen dan berpegang teguh. Jangan pernah bedakan. Kriteria kedua, Ahlus Sunnah itu selalu mengambil pernyataan para sahabat kalau itu berkaitan dengan akidah. Karena mereka tidak akan berbicara tentang akidah mereka kecuali apa yang mereka dengar dari hadis baginda Rasul. Ini Ahlus Sunnah. Kalau dapat pernyataan para sahabat, pernyataan itu sahih, mauquf dari para sahabat baginda Rasul, berkaitan dengan akidah, kita wajib meyakini karena mereka tidak mungkin berdusta tentang akidah mereka itu kepada Allah. Tak mungkin mereka berdusta. Pasti mereka mendengar dari baginda Rasul. Karakteristik Ahlus Sunnah yang ketiga, adamul khawdu fima la majali aql fi. Jangan pernah bermain logika untuk pembahasan-pembahasan akidah yang tidak punya tempat untuk logika dan nalar kita. Jangan pernah pakai ini, Pak. Karena akidah kita ada yang membingungkan, tapi tidak ada dalam akidah kita yang mustahil. Ini menariknya akidah Islam. Kalau akidah lain bisa jadi mustahil, lucu, mustahil, itu akidah orang lain. Kemarin hari itu viral di beberapa negara Arab pernyataan Imam Khomeini, imamnya orang Syiah, pemimpin revolusi Islam Iran. Beliau mengatakan dalam bukunya Bahrul Anhar itu, kenapa air laut asin? Air laut asin karena ikan-ikan menangis mengeluarkan air mata ketika wafatnya Husain. Air laut asin karena ikan itu menangis, air mata ikan asin, maka air laut jadi asin. Jadi anda kalau membaca buku mereka dan akidah mereka, anda akan tertawa. Itu akidah. Jadi hasil refleksi kepala, pikir-pikir kira tulis, pikir-pikir kira tulis. Kita akidah kita adamul khawf. Kalau masalah ini tidak ada tempat untuk kepala anda berfikir, jangan anda berfikir. Karena tidak ada tempat di situ untuk kepala anda. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang beristiwa di atas arsy. Tak perlu mikir-mikir seperti apa arsy, seperti apa Allah beristiwa, seperti apa Allah. Jangan berikan kesempatan kepala kita untuk berlogika. Karena ini bukan tempat untuk kita berlogika. Kalau tempat berlogika, oke, ini bukan tempat untuk kita berlogika. Jangan berikan tempat kepala kita berlogika. Adamul khawf. Maka kita lihat, coba perhatikan. Ini saya perhatikan. Akidah yang tersebar di abad ketiga, kedua dan ke-1 Hijriah dengan akidah setelah abad ketiga Hijriah. Artinya sudah lewat generasi terbaik umat ini dan akidah generasi yang sudah tidak dijamin lagi oleh baginda Rasul. Lihat akidah 3 abad pertama itu gampang akidahnya. Bukan seperti itu. Akidahnya gampang. Ada kalam Allah, ada hadis baginda Rasul dan sahih, imani. Berkaitan dengan nama Allah, berkaitan dengan sifat Allah, tidak perlu nalar logika yang berlebihan. Tapi kalau sudah abad keempat, itu sudah muncul. Allah itu tubuh bukan. Zat Allah itu berbentuk tidak. Allah itu bertempat tidak. Allah itu diliputi waktu tidak. Ini pertanyaan-pertanyaan kenapa dulu tidak pernah muncul. Karena mereka tahu
ini bukan tempat untuk logika kita berfantasi ria di situ. Bukan tempat untuk kepala-kepala kita di situ berpikir. Kembalikan kepada Allah. Itu karakteristik Ahlus Sunnah. Karakteristik lainnya, mereka sangat membenci kebid'ahan dan menjauhi pelaku kebid'ahan. Kalau tadi pembahasan akidah, ini pembahasan ibadah dan akidah. Jangan nambah-nambah. Yang sudah dianjurkan saja belum sempurna kita lakukan, dan tidak mungkin kita sempurna. Karena Rasul mengatakan lan tutiku, kalian tidak akan pernah mampu sepertiku, tidak pernah mampu. Kalau kita mengatakan saya akan menjadi seperti baginda Rasul, ibadah 100%, baginda Rasul mengatakan lan tutiku, kalian tidak mampu. Kita gatal dikit, Pak. Yang tidak mampu saja kita tinggalkan, kemudian yang tidak ada kita amalkan. Karena saya sering mengatakan kalau Rasul hidup dengan kita, bingung baginda Rasul itu. Kalau Rasul jadi imam kita, bingung. Kita yang harus mengajarkan baginda Rasul, dikirnya bukan seperti itu, seperti ini. Lagi kamu. Kalau Rasul menghadiri jenazah kita, Rasul bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Rasul doa dulu Rasul. Kita yang harus mengajarkan baginda Rasul. Ini karakteristik Ahlus Sunnah. Kalau surat edaran kemarin, karakteristik Ahlus Sunnah yang kita sebutkan, ini baru mantap. Karakteristik Ahlus Sunnah, 4 karakter yang kita sebutkan tadi. Berakidah harus sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah yang 4 tadi. Istislam. Mereka selalu berserah diri kepada Allah dalam ketauhidan. Berserah diri. Sempurna berserah diri. Wa ma kana lil mu'mini wal mu'minah idza qada Allahu rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyar. Orang mukmin dan orang mukminah itu tidak pantas kalau Allah sudah memutuskan, dia masih punya pilihan. Sudah tahu Allah sudah berfirman, sudah tahu baginda Rasul sudah bersabda dalam hadis yang sahihnya, kita masih punya pilihan. Itu bukan karakter orang beriman. Tidak pantas. Jamaah yang berbahagia, kebutuhan untuk berserah diri, menghambakan diri terhadap sesuatu, itu kebutuhan mutlak. Semua kita butuh. Semua kita butuh tempat kita bertumpu. Maka ubudiyah itu karakter yang kebutuhan mutlak, harus ada semuanya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, kalau Anda tidak mau berserah diri kepada Allah, Anda akan hidup dalam kondisi berserah diri kepada banyak zat yang banyak selain Allah. Kalau kita tidak mau patuh terhadap Allah, maka kita akan mematuhi selain Allah, bahkan kepatuhan kita akan lebih banyak. Maka mau tidak mau berserah diri, kepatuhan yang patut kita serahkan cuma satu, Allah. Kalau bukan kepada Allah, kita akan menyerahkannya kepada yang lain. Patuh terhadap dunia, berserah diri terhadap dunia, berserah diri terhadap jabatan, semua bisa kita lakukan. Yang penting jabatan kita dapatkan. Berserah diri terhadap uang dan harta, semua mau kita lakukan. Yang penting harta kita dapatkan. Kalau kita tidak mau berserah diri dan patuh kepada Allah, dunia akan menuntut kita untuk patuh kepada selain Allah dan berserah diri kepada selain Allah. Ini hikmah kehidupan, dan ini pasti akan kita lakukan. Maka tidak ada cara lain, Pak, kecuali memang kepatuhan dan berserah diri kita itu hanya kepada Allah.